Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada malam hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari pagi kami boleh bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik, hingga pada malam hari ini kami ada di tempat ini untuk kami kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami semua yang ada, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, mendapatkan berkat yang sama daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah doa kami pada malam hari ini hanya di dalam kedua belah tangan-Mu yang berkuasa. Haleluya. Amin. Kita akan awali ibadah doa malam kita dengan pujian nomor 13. Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita, karena hanya Tuhan Yesuslah yang patut kita sembah, yang patut kita puji dan kita tinggikan. Yesus, yang telah bertata di surga.
tahta di surga. Yesus Kristus namanya. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana,
kasih, terima kasih. Yesus kami bersyukur. Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Jamah siap hati kami Tuhan, biar kami bersungguh-sungguh menyembah-Mu, biar kami menyembah dalam roh dan kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Jamah siap hati kami, kuasai kami Tuhan, biar nama-Mu saja yang kami tinggikan, yang kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Segala kekuatan
doa syafaat, kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan Yesus sendiri yang turut campur tangan, baik untuk jam-jam ibadah yang ada, yang dialihkan doa malam seperti pada malam hari ini, baik untuk pelayan Tuhan yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, Penatua Diaken yang ada, juga pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Kita doakan biar memiliki kesatuan hati di dalam melayani Tuhan dengan bersungguh-sungguh, saling mendukung satu dengan yang lain, hingga pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini boleh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita doakan juga untuk jemaat Tuhan yang ada, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, yang saat ini berada di rumah masing-masing. Biar kiranya Tuhan memberkati, baik secara jasmani, terlebih Tuhan memberkati kerohanian mereka, iman mereka, walaupun mungkin jauh dari kami yang ada di gereja, tetapi iman mereka boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga memiliki iman yang kuat, kokoh. Banyak perkara yang terjadi tetapi tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Kita doakan juga untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, biar kiranya Tuhan memberkati kita semua jemaat yang ada boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang menyediakan tempat bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Kita juga terus berdoa untuk bangsa, negara, dan kota kita, biar Tuhan memberikan belas kasihan-Nya, segera melalukan pandemi yang ada. Dipersilahkan Bapak Paulus memimpin doa syafaat kita pada malam hari ini, dan kita semua mengaminkannya. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan telah menolong dan memberkati kami bersama. Terlebih di kesempatan malam ini pula Tuhan, kami sebentar akan bersama-sama bersehati menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Layakkan kiranya batin dan hati kami, seluruh hidup kami, ampuni segala kelemahan-kelemahan kami, untuk kami boleh hadir bersama-sama mohon akan belas kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan bagi seluruh pengharapan dan kerinduan bagi kami bersama. Tuhan, malam hari ini kami mohon akan kemurahan-Mu, memberkati kiranya untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, untuk jam-jam ibadah yang beberapa waktu ini mesti dialihkan di rumah masing-masing karena wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami tetap berdoa dan mohon kemurahan Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, meskipun kami tidak dalam satu perkumpulan yang besar, namun melalui doa-doa kami secara khusus dalam ibadah doa malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, Tuhan memberkati, membawa kami bersama, baik kami para pelayan-pelayan Tuhan, baik juga keberadaan seluruh anak-anak Tuhan, semuanya diberkati di dalam perlindungan dan kemurahan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, biar iman kami semakin bertambah dan bertumbuh di dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Kami boleh semakin setia, dan kelak satu saat nanti kami akan kembali dapat beribadah seperti sedia kala, sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan, dan kami rindukan kami bersama-sama pula boleh semakin giat, semakin setia kepada Tuhan, melebihi pada hari-hari yang lampau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap menyerahkan keberadaan seluruh umat-Mu, memberkati mulai dari Bapak Ibu Gembala, para pelayan-pelayan Tuhan, mereka-mereka yang ambil bagian dalam pelayanan musik, pujian, singer, doa, bahkan pelayanan-pelayanan lainnya. Tuhan memberkati. Tuhan, Kau menolong setiap kami, biar kami boleh tetap melayani dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Terlebih Tuhan,
Engkau juga memberkati keberadaan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Lamongan, yang ada di luar kota, bahkan dimanapun keberadaan mereka hari-hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami bersama. Memberkati anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang sakit. Tuhan memberkati dengan kesembuhan dan kesehatan, memberkati mereka yang lemah iman Tuhan di tengah-tengah kondisi dan keberadaan apapun. Biar Tuhan Kau menolong mereka, menjadikan mereka kuat di dalam pengharapan kepada Engkau. Memberkati saudara-saudara kami yang bergumul dalam berbagai-bagai persoalan. Kami tidak tahu satu persatu, namun yang pasti kami percaya bahwa Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan bagi hidup bersama dalam segala keberadaan kami. Kami tetap mau melekat dan senantiasa dekat hanya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kami yang kekal. Tuhan memberkati pula untuk kekasih-kekasih kami, mereka yang lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, biar di dalam usia tua mereka tetap setia sampai kepada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati gereja Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah keberadaan dari bangsa ini, biar kami gereja Tuhan, biar kami umat-umat-Mu boleh tampil menjadi umat-umat yang menjadi terang, menjadi garam bagi masyarakat dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati juga untuk ibadah Raya Minggu yang beberapa waktu ini masih diadakan satu kali dan hanya terbatas kepada para pelayan-pelayan Tuhan saja. Tuhan berkati kiranya, biar saudara-saudara kami yang lain nanti suatu waktu akan dapat bersama dan berkumpul kembali di dalam wadah ibadah kami, baik ibadah raya pagi dan sore, dan terlebih dalam ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa untuk bangsa kami, berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, berkati aparat keamanan TNI Polri, berkati medis, para medis, tenaga-tenaga kesehatan yang lain yang hari-hari ini bersatu untuk mencegah bahkan memberikan pertolongan bagi mereka-mereka yang terkena COVID-19 ini. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan yang baik, terlebih Tuhan dengan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan dengan tugas-tugas mereka yang berat ini, sehingga terlebih kami dan bangsa ini semuanya dengan secepatnya dapat terbebas dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih, berkati juga Tuhan untuk bangsa dan kota kami, secara khusus Lamongan ini. Tuhan berkati pemerintahan kota Lamongan, mereka-mereka yang juga bekerja untuk membantu masyarakat yang ada. Tuhan berkati, terlebih dalam menghadapi dan memberantas wabah COVID ini juga Tuhan tolong, biar segala cara, segala hal yang dikerjakan dari pemerintahan kota kami secara khusus di Lamongan ini, semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya dapat berhasil, dan pada akhirnya kembali pada kehidupan yang normal seperti dahulu, sehingga kami dalam hidup bermasyarakat juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk tanggal 21 Mei yang akan datang, dalam kami merayakan hari kenaikan Tuhan ke sorga. Tuhan berkati, biar kami dapat memaknai meskipun di tengah-tengah situasi yang kurang baik ini, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan punya tujuan, punya maksud untuk kami bersama, untuk melihat dan mengerti tentang kehendak Tuhan yang lebih baik ketimbang apa menjadi kehendak diri kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Bapa, memberkati kami semua
yang ada di gereja malam hari ini. Juga Tuhan memberkati bagi saudara-saudara kami yang mengikuti dalam doa bersama malam hari ini. Mereka yang dengan setia Tuhan akan memberkati dalam limpahan kasih Tuhan. Terlebih memberkati baik secara jasmani, terlebih dalam rohani kami untuk semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terlebih juga sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami semua yang boleh mendengarkan, kami pun beroleh berkat yang sama daripada Tuhan. Kami peralaskan doa kami sambut berkat firman-Mu malam hari ini penuh dengan rasa syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom Aleichem. Kita boleh kembali bertemu bersama-sama, walaupun malam hari ini ibadah doa kita masih secara online, tapi kasih kemurahan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan secara serius dan santai ya, sirsan. Serius tapi santai, santai tapi serius. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang di rumah jangan terlalu santai sehingga mendengarkan firman Tuhan sambil makan kacang dan minum kopi, pakai daster, kaos oblong, apalagi dengan sarung, jangan ya. Tapi mari kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini supaya kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat yang tidak asing bagi kita dan sudah sering kita baca dan mungkin kita sudah hafal. Yang terdapat di dalam suratan Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Mari kita akan membaca Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara mendapatkan karunia, anugerah dari Tuhan, yaitu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Iman di dalam Tuhan Yesus adalah anugerah. Dan di sisi yang satunya, menderita untuk Kristus itu juga anugerah. Seringkali yang kita pegang adalah hanya satu sisi, iman saja. Wis pokoknya aku percaya, ya, iman. Ya. Dan seringkali penderitaan itu kita tidak mau. Memang manusia itu kepinginnya semua itu enak, semua serba instan. Manusia itu tidak mau kalau bisa tidak pakai menderita. Cukup Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib, sedangkan umatnya tidak perlu menderita. Terus ayat ini dikemanakan di dalam Filipi 1 ayat 29 ini. Karunia anugerah Tuhan adalah iman dan menderita untuk Kristus. Bahkan ada orang yang mengatakan pokoknya hidup di dunia ini tidak mau menderita. Hidup di dunia hanya satu kali, tidak mau menderita. Kalau bisa mau menjadi orang yang kaya, hidupnya foya-foya, ibadah kalau ingat, kalau tidak ingat, ya tidak ibadah,
pokoknya seenaknya sendiri. Dan nanti kalau mati maunya masuk surga. Nah, itulah manusia kita seperti itu. Tetapi pada malam hari ini kita melihat bahwa dalam hidup ini kita pasti mengalami penderitaan. Sebelum virus corona muncul, namanya manusia yang hidup di dunia pasti mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Sehebat apapun, sekuat apapun, sekaya apapun, namanya manusia pasti akan mengalami penderitaan. Dan penderitaan bagaimana? Yang merupakan karunia atau anugerah Tuhan. Kalau kita menderita karena kita melanggar firman Tuhan, karena kita berbuat jahat, karena kita berdosa, mencuri dan lain sebagainya, ya, itu penderitaan adalah upahnya. Tapi kalau kita menderita karena Kristus, menderita karena mentaati firman Tuhan, itu merupakan anugerah. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, kita baca pada ayat 12 sampai ayatnya ke-16. Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini nasihat dari Rasul Petrus supaya kita jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kita sebagai ujian. Sebaliknya, kita harus bersukacita sesuai dengan bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kita juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari apapun yang terjadi, penderitaan, kesukaran, kesulitan, pencobaan, ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, kita minta kekuatan Tuhan, kita terus akan berbahagia. Bahkan dikatakan ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Mari jangan sampai kita menderita karena berbuat dosa seperti pada ayat yang ke-15, menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Dijauhkan hal itu dari kehidupan kita. Sehingga penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sia-sia. Kalau kita melihat bagaimana pokok anggur dan carang itu harus melekat. Dan carang-carang itu kalau
dibersihkan, pasti akan mengalami kesakitan. Kalau carang-carang itu tidak dibersihkan cabang-cabangnya itu, maka pokok anggur itu tidak akan mengeluarkan buah yang lebat. Sedangkan carang-carang cabang-cabangnya yang tidak berbuah, yang kering akan dipotong. Baik yang dibersihkan, baik yang dipotong. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 kalau tidak salah. Di sana dikatakan yang dipotong dan yang dibersihkan sama-sama sakitnya. Yang dipotong akan dibuang dan dimasukkan ke dapur api dan tidak ada gunanya. Sedangkan yang dibersihkan memang sakit, tapi nanti akhirnya akan mengeluarkan buah yang lebat. Marilah pada kesempatan malam hari ini, jangan kita bercuriga dengan Tuhan. Aku kok menderita, aku sudah ikut Tuhan Yesus sekian lama, sudah bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, mungkin sejak dalam kandungan aku sudah menjadi orang Kristen, orang tuaku sudah menjadi anak Tuhan, setia kepada Tuhan, ya, tetapi kok masih menderita. Selama kita hidup di dunia ini, penderitaan itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tapi kita boleh bersyukur seperti janjinya di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Bahwa orang benar itu kesukarannya semakin banyak, penderitaannya banyak, tetapi Tuhan akan melepaskannya. Mari apapun yang terjadi, jangan pernah kita bercuriga dengan Tuhan. Mengapa saya harus menderita? Dan kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Satu contoh yang nyata bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan sebelumnya itu murid-murid bertanya, siapa yang berdosa? Ya, seringkali hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Murid-murid ini mewakili kita. Kalau ada saudara kita yang di dalam kesusahan, ada saudara kita yang mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan, ya, mulai mencari siapa yang berdosa. Saya akan bacakan di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat murid-murid ini bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa yang berdosa? Orang ini yang dilahirkan dalam keadaan buta atau orang tuanya? Tapi kita melihat satu jawaban yang luar biasa. Bukan dia yang dilahirkan dengan keadaan buta dan juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yakinlah, kalau saya dan saudara menderita karena Kristus, menderita karena mentaati firman Tuhan, kita yakin seperti jawaban dari Tuhan Yesus bahwa penderitaan yang kita alami ini nanti akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa, pekerjaan Allah yang besar itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat
akhirnya nanti bagaimana orang buta yang sejak lahir ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sampai sekarang dokter kalau ada penyakit yang dibawa sejak lahir pasti tidak bisa menyembuhkan. Ya. Sulit untuk disembuhkan. Tapi kita punya Yesus yang luar biasa. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Walaupun orang ini sejak lahir buta, tapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita jangan takut yang namanya penderitaan. Kalau Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, memberikan contoh dalam penderitaannya mati di atas kayu salib. Itu karena mengasihi saya dan saudara. Yesus yang sudah menderita untuk saya dan saudara. Kita pun juga mau belajar menderita untuk Kristus. Walaupun penderitaan yang kita alami tidak ada seujung kuku yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tidak ada seujung kuku dari apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Penderitaan demi penderitaan karena Kristus, keluar masuk penjara karena Kristus. Ya. Tetap bertahan. Ya. Kita akan melihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. 3 ayat 10 dan 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus menuruti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, untuk tekun menantikan Tuhan Yesus. Ya. Maka Tuhan Yesus akan melindungi saya dan saudara dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita semua yang hidup di bumi ini pasti mengalami pencobaan, penderitaan, kesukaran, kesulitan, tantangan hidup. Bahkan akhir zaman kesukaran, kesulitan akan semakin bertambah-tambah. Seperti yang sudah disebutkan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Kesukaran, kesulitan semakin bertambah-tambah. Jangan terlalu mengharapkan dunia semakin hari semakin membaik. Tapi kesukaran, kesulitan semakin bertambah-tambah. Tapi kalau saya dan saudara mau taat kepada firman Tuhan, tekun, setia, terus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Apa yang kita pegang? Tidak lain adalah iman di dalam Tuhan Yesus. Itu jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Supaya mahkota kita jangan sampai diambil oleh orang lain. Demikian juga kita melihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian terakhir. Hendaklah engkau setia sampai ke akhir. Lalu di dalam Matius 24 ayat 13. Orang yang bertahan sampai ke akhir, orang yang setia sampai ke akhir, itulah yang akan mendapatkan keselamatan. Sebab itu mari anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karunia-Nya yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kita, baik iman dan menderita untuk Kristus, terus kita pegang apapun yang terjadi, sehingga kehidupan kita
boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Penderitaan, kesukaran, kesulitan jangan sampai membuat kita jauh dan mengundurkan diri dari Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat 36 atau 38, di sana dikatakan bahwa saya dan saudara bukanlah orang yang mengundurkan diri. Tuhan sangat tidak berkenan kalau kita mengundurkan diri. Sebab itu mari kita mau tetap setia, tekun, taat kepada firman-Nya, sehingga kita tetap mendapatkan jaminan perlindungan dari Tuhan. Kesukaran, kesulitan, penderitaan yang kita alami, kita akan dapat mengatasi semuanya. Bahkan saya dan saudara boleh menjadi anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Penderitaan tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tapi kita semakin dekat, semakin lengket dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Biarlah Tuhan anugerah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami ini Tuhan boleh kami pertahankan. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, menderita untuk Kristus, sehingga kehidupan kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami tetap taat kepada firman-Mu. Kami terus tekun setia apapun keadaan dunia yang semakin tidak karu-karuan, kacau balau, tapi kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu akan benar-benar nyata dan boleh kami rasakan, bukan kata orang, tapi setiap pribadi kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan yang benar-benar kami alami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menyaksikan kepada orang lain dan mereka yang melihat dan mendengar boleh dikuatkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan memberkati baik kami yang ada di gereja, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Lamongan, baik yang ada di luar kota, yang mengikuti ibadah doa malam secara online ini. Tuhan memberkati satu persatu, yang mengalami sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah berikan penghiburan, yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan sudah membukakan jalan, bahkan yang di dalam penderitaan Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga semuanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini Tuhan Kau memberkati dan menyertai kami, biar sebentar nanti malam kami boleh istirahat dengan baik, esok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan boleh kembali mensyukuri semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam berkat nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa malam ini sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti di dalam ibadah doa malam pada hari ini. Dan kita akan kembali berjumpa dalam ibadah secara doa secara online pada waktu yang sama besok 6:30 malam sampai 7:30. Tuhan Yesus memberkati.